Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran, menghafal ilmu, tapi bohong tujuannya. Kemudian wala yahkiruhum, jangan hinakan. Ini kurang lebih 9. Penegasannya di sini. 9 yang tadi itu zahir semua. Zahir semua. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu hahuna. At-taqwa, takwa itu kira-kira bahasanya huna di sini. Tapi takwa ketakwaannya huna. Ketakwaan itu, kebaikan itu, kemuliaan itu, derajat itu bukan karena saya dihinakan, saya diremehkan, bukan di situ. Wa yushiru ila sadrihi salasata marat. Ya, wa yushiru, dan dia memberi isyarat atau menunjuk ila sadrihi, ke dadanya. Dada ini sadri, ya. Hati paling luar namanya sadri. Jadi saya ulangi, hati paling luar. Jadi stasiunnya hati kita itu pada 4. Lokasi hati kita itu ada 4. Yang paling luar namanya sadri. Sadari itu kan ini sudur ini. Sudur itu ya pembukaannya hati paling luar. Dan ini yang paling rentang berubah. Ya. Ada nanti di dalamnya sadar namanya qalbun. Hati juga, tetapi kalau sudah qalbun itu kalau seperti rumah itu pekarangannya kemudian ada terasnya. Di dalamnya rumah itu ada halaman, ada ruangan tamu namanya fuad. Fuad itu ruangan khusus, ruangan keluarga khusus. Tapi di dalamnya fuad, sebagaimana dalam rumah ada kamar khusus. Itu namanya al-lub. Biasa kita sebut ulul albab. Hati yang paling dalam, dan ini yang paling rahasia. Ya. Mudah-mudahan pembahasan ini kalau cukup panjang kita akan bedah. Kita itu yang paling banyak berfungsi yang mana? Di sudur, di qalb, di fuad, ya, atau di lub. Ada biasa juga nafs, ada juga biasa al-aql. Ini 6, tapi mirip-mirip semua namanya. Orang biasa terjemahkan hati. Tapi hati yang mana? Itu tidak semua sama, Pak, ya. 3 kali Nabi menunjuk ke dadanya untuk menunjuk takwa bahwa ada di situ. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Dia tunjuk dadanya. Apa artinya? Kemuliaan itu bukan pada fisik. Kemuliaanmu itu ada di sadri, di dadamu, di hatimu. Nilaimu itu bukan pada zahirmu, tapi pada hatimu. Amalmu itu bukan yang fisik, tapi di hatimu. Dan Nabi ulangi, Pak, salasata marat, 3 kali. Ya. Masa Nabi mau ulang-ulangi tanpa makna? Diulangi 3 kali, itu isyarat, Pak. Kalimat pengulangan artinya kalimat yang menunjukkan itu perhatian. At-tanbih namanya. At-tanbih ila makna itu adalah ditakib bil lafzi. Diulangi 3 kali untuk Nabi memberi perhatian di sini, dan perhatikan betul. Apa artinya, Pak?
konsentrasi manusia, para sahabat itu harus fokus ke sini. Artinya jangan kau merasa sedih kalau kau dihina, kau ditipu, kau dijauhi, kau nanti dibodoh-bodohi, kamu ditelantarkan, kamu dibohongi. Enggak berkurang nilaimu, tidak berkurang kehormatanmu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasata marrat. Gampang dia apa kalau enggak panjang nih Pak Dik? Hilang tadi yang panjang tuh. Kopi di pandangan ini kata para ulama itu kalau menghafal, fungsikan mata, fungsikan telinga, dan fungsikan sudur, hati tadi. Semakin tajam Bapak gunakan 3 pada waktu bersamaan. Karena itu kalau mau menghafal Quran, mau menghafal hadis, jangan tutup mata, lihat dulu, karena mata itu sangat menentu. Itulah sebabnya Al-Quran tidak boleh diganti. Karena itu kalau diganti Quran, dia akan berubah letak mata. Gunakan telinga karena telinga berfungsi membantu. Jadi at-taqwa satu kata, ini akan kita bahas. Di mana takwa itu? Di sini. Hahuna. Di mana yang di sini? Wa yushiru, dia beri isyarat. Kemana? Ila sadrihi, ke dadanya. Nilai hidupnya seseorang itu ada di sini. Ada di sudurnya, di sadrihi. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Saya belumkah saya melapangkan dadamu Muhammad? Muhammad kan kita kenal bagaimana dia tidak punya apa? Tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Masih kecil meninggal ibunya. Miskin lagi. Kalau dipikir Muhammad itu orang yang gagal. Dan kalau orang biasa, orang Bugis mengatakan, tawa gaje. Depan tuo, depan jaji mate memen nyambo na. Mon residindo na depan malopo, mata siang do na. Dipelihara sama nenek, na mata si nenek na. Tumacela kami tutu kapang. Nah ini kefatalan. Seandainya itu fatal, maka Muhammad adalah orang yang paling celaka. Tapi Nabi diberi beritahu oleh Allah SWT, alam nashrah laka sadrak. Saya sudah lapangkan dadamu. Maka Muhammad itu orang yang paling cerdas di masyarakat. Ya. Kalau disebut sudur, pasti pembicaranya cuma satu, Pak. Soal sempit dan soal lapang. Silakan buka semua ayat. Ada kurang lebih 20 ayat tentang kata sudur dalam Al-Quran. Semua berbicara tentang lapang dan sempit. Tapi kalau bicara tentang kalbun, pasti bicara tentang Islam. Keislaman, keislaman, keislaman. Ya. Kalau bicara tentang masalah fuad, pasti bicara tentang masalah keimanan. Ya. Dan ma'rifatullah. Nah, 3 kali Pak ya. 3 kali kita lihat penjelasannya para ulama, pemahaman hadisnya ini. Ini satu. Pengulangan kalimat yang penting untuk menjelaskan perlunya memberi perhatian terhadapnya dan memahaminya. Jadi ini pengulangannya Pak adalah at-tanbih, untuk menjadi perhatian terhadap makna ini. Diulang, diulang, diulang. Kalau ada ayat yang diulang Pak, itu artinya garis merah itu ayat. Seperti kullu nafsin za'iqatul maut. 3 kali itu diulang. Karena banyak manusia yang lupa tentang mati. Sudah tetangganya mati, sudah kemanakannya mati, sudah bapaknya mati, sudah keluarganya. Tapi dia merasa masih panjang angan-angan. Maka Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Diulang-ulang itu ayat dengan surah yang berbeda, redaksi yang hampir sama di ujungnya. Tidak lain, manusia, kullu nafsin za'iqatul maut. Ada ayat yang paling banyak diulang dalam Al-Quran, surah apa? Surah Ar-Rahman berapa kali? 31 kali. Fabi ayyi, maka nikmat Tuhanmu yang mana? Berapa kali diulang?
Kenapa diulang ini fabi ayyi, maka nikmat yang mana lagi kamu dustakan? At-tanbih. Artinya apa? Terlalu banyak manusia yang lupa nikmat. Yang dia tahu baru sedikit diambil nikmat, baru menokok-nokok. Coba penyakit yang paling banyak manusia itu adalah kufur nikmat. Kalau ada sumbangan diminta, dia bilang tidak ada uangku, tidak ada uangku. Sekalinya kecurian, kebakaran, dia bilang kecurian ada uangku 30 juta, terbakar kesekian juta, ada yang ambil saja. Saya kira tidak ada uangmu. Jadi kecurian baru dia ungkap banyak. Itu tidak bersyukur. Mana ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Allah kau nampakkan bahwa kau punya nikmat. Tidak boleh cokok-cokok kalau memang ada. Pakai itu yang punya pantas beli pakaian, pakai. Ya. Kalau ada bisa dimakan, makan. Kalau ada bisa ditempati tidur, pakai. Jangan sudah kikir sama orang alena atau nasekere alena. Ini membohongi nikmat Allah. Ayat yang paling banyak diulangi fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Saya kira kena juga, Pak Bapak kena juga itu semua itu. Sedikit sekali yang masuk pada golongan yang bersyukur. Itu saya kuncinya, Pak. Kalau ada ayat yang diulang, itu tambihul limakna, pasti mau Allah tekankan. Mungkin banyak orang yang kena ayat itu. Allah mau sekali supaya kau paham itu ayat. Nikmat yang Allah kita lupakan luar biasa. Baru satu giginya sakit, baru mengeluh, aduh, sakitnya, mati. Baru satu giginya dari 32 gigi. Itu pun baru satu gigi, baru giginya, tapi sudah mengeluh. Supaya kita sadar bahwa nikmat Allah itu banyak sekali sama kita. Maka tidak ada alasannya bagi kita untuk merasa berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah titipkan kita nikmat hidup, nikmat sehat, banyaknya, Pak. Jangan pernah mengatakan saya tidak punya apa-apa. Itu mata atas 1 biji, tidak ada yang mau tukar matanya 1 biji 1 miliar. Jadi kalau 2 biji 2 miliar, hidung tak 5 miliar, jantung tak 10 miliar. Deh, berapa miliar di tangan tak, jadi kita ini orang kaya. Ya, minimal kita memiliki pembebas neraka, yaitu keimanan.